Nih, halo bisa dengar suaraku ya, Dik? Yang lain belum masuk nih. Beneran, Kak? Oke. Oke, ada dua soal di sini ya. UTS Gasol dan UTS Genap ya. Yang UTS Gasol dibagi jadi dua soal lagi. Sebentar, kita lihat. Oke. Oke. Ini ya, tapi rekamannya ambil aja dari ILC ya. Ini bukan aku yang merekam, Dik. Langsung kerekam sendiri ya. Oke ya, kita mulai nih. Ini ada 4 bagian. Dua bagian. Oke ya, kita bahas yang ini dulu lah ya. Oke. Nah, di sini kita mulai ya. Kalau kita mau review materi dari awal, boleh ini. Kita bahas gerak melingkar ya. Nah, itu. Oke. Ini topiknya tentang ini ya, gerak melingkar ya. Tapi resikonya kalau kita bahas materi, mungkin soalnya sedikit yang ngebahas. Gitu. Karena kepotong. Ya. Ini gerak melingkar ya. Nanti ada dua macam deh gerak melingkar. Itu ada yang namanya gerak melingkar beraturan ya, kita sebut dengan GMB, dan yang gerak melingkar satunya itu namanya gerak melingkar berubah beraturan ya. Nah, apa bedanya Mas? Nah, apa bedanya masing-masing? Kalau gerak melingkar beraturan itu kecepatan sudutnya omeganya itu tetap, gitu ya. Sedangkan kalau gerak melingkar berubah beraturan, omeganya itu berubah, gitu ya. Nah, berubah yang namanya kecepatan sudut berubah ya, jadi omega itu kita tandai ya, omega itu adalah kecepatan sudut ya, ya atau angular velocity ya. Nah gini, itu berubah itu bisa berubah berubah itu bisa berubah bertambah ya, jadi misalnya omega nya lebih besar daripada omega 0 gitu ya, jadi kecepatannya bertambah, atau bisa juga omeganya lebih kecil daripada omega 0 gitu ya. Maka kalau misalkan lebih besar, ya artinya bertambah nih. Artinya di sini GMBB dipercepat, ya. Kalau ini namanya GMBB diperlambat, ya. Nah, ini. Jadi omega 0 itu adalah kecepatan sudut awal ya, gitu. Seperti itu deh. Nah, kita bisa mulai dari mana nih? Kalau omega berubah, berarti nanti ya gitu ya. Baik omeganya lebih besar daripada omega 0 atau omeganya lebih kecil daripada omega 0, maka dia nanti muncul yang namanya alfa ya. Alfa itu nanti adalah apa? Alfa ini adalah percepatan sudut ya. Maka alfanya itu tidak nol ya. Nah, ini alfanya tidak nol. Itu ya. Jadi ada yang namanya di sana percepatan sudut ya. Nah, ini gitu deh. Gitu ya. Mudah berasa. Tuh. Oke. Yang pertama nih, ada gerak melingkar beraturan ya. Nah, ini GMB. Kita cicil dulu ya. Nah, ini GMB. Nah, gerak melingkar. Ya pasti gerakannya melingkar. Nah, jadi misalnya kita punya ya suatu partikel. Nah, di sini itu berada di sini, Dek. Nah, ini ya partikel, katakanlah ini partikel bermasa M ya. Di sini dia bergerak melingkar nih. Nah, gini ya, gerakannya gini, seret, gitu ya. Nah, kalau gerak melingkar, nah dia berpindah ke sini kan, ini ya, masa M-nya. Maka dia pasti punya yang namanya suatu jari-jari gitu ya. Jari-jarinya adalah R gitu ya. Nah, ini juga punya jari-jari, jari-jarinya adalah R. Nah, nanti kita harus pelajari ya, apa saja besaran yang kita pelajari pada gerak melingkar di sini. Nah, ini kan berpindah ya, berpindah pasti ada sudutnya dong. Ini ya, sudutnya theta,
dan jarak sininya itu S gitu ya, misalkan itu S gitu deh. Nah, jadi yang pertama itu kita pelajari yang namanya frekuensi ya. Nah, frekuensi itu apa, Mas? Frekuensi itu berapa banyak benda itu bergerak setiap detiknya, gitu ya. Makanya simbolnya itu adalah frekuensi itu sama dengan N dibagi T, gitu ya. Nah, ini. N itu apa, Mas? N itu adalah banyak getarannya. Ini ya. Sorry, banyak gerak melingkarnya, banyak putaran. Ya. Dan T itu adalah waktu ya. Gitu. Jadi berapa banyak putaran tiap detik ya. Berapa kali muter tiap 2 detik, berapa kali muter tiap 3 detik gitu ya. Nah, seperti itu frekuensinya. Nah, lawannya frekuensi itu ada yang namanya periode ya. Nanti itu kebalikannya. Kalau frekuensi berapa banyak muter tiap detik, kalau periode berapa detik setiap putaran gitu ya. Berarti ini T dibagi N. Dibalik dia. Ini ya. Nah, maka relasinya ini bagaimana, Mas? Relasinya karena ini saling berbanding terbalik, yang satunya N per T, yang satunya T per N, maka relasinya itu gini, F itu sama dengan seper T ya. Jadi mereka saling berbanding terbalik, gitu ya. Nah, seperti itu deh. Gitu ya. Jelas ya? Oke. Oke, kalau ada yang ditanyakan, tanyakan aja, nggak apa-apa ya, tengah jalan. Sebentar deh, aku tak sini. Wait. Oke ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, itu deh. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ya, ini ada yang namanya variabel nanti kecepatan sudut ya. Jadi nanti ada kecepatan sudut, ada kecepatan linear. Dua-duanya hal berbeda. Kalau kecepatan sudut tuh definisinya ini deh. Tuh ya, sudut yang ditempuh ya. Ini sudut yang ditempuh tiap waktu. Gitu ya. Nah, berarti kalau sudut itu apanya? Sudut itu adalah tetanya ya. Nah, ini. Tuh ya. Makanya nanti definisinya apa, Dek? Definisinya itu adalah perubahan sudut tiap satuan waktu ya. Nah, seperti itu, Dek. Jadi misalnya bendanya itu bergerak dari awal bergerak 90 derajat, berarti tetanya 90. Seperti itu ya. Kayak gitu. Nah, ini. Jadi gini, Dek, logikanya. Coba kita bangun logikanya ya. Jadi misalnya bendanya itu muter sekali, gitu ya. Muter sekali. Misalnya gini, satu putaran gitu ya. Nah, ini misalnya kita punya bendanya itu muter satu putaran. Nah, ini. Satu putaran itu berapa derajat, Dek? Tahu nggak? 360 ya. 360. Satu putaran lingkaran, betul. 2pi ya. Nah, 2pi. Nah, kalau dua putaran, kali putaran, dua putaran. Nah, ini. Berarti kan 2pi kali 2 ya. Nah, 2pi kali 2 ya. Nah, ini bisa dibilang 2pi kali 1 kan. Nah, kalau 3 putaran, gitu ya. 3 putaran berarti kan perubahan sudutnya 2pi kali 3. Artinya kita bisa perumum nih. Kalau misalkan kita punya sejumlah n putaran, gitu ya. Nah, putaran dari definisi ini ini tinggal kita ganti saja. Berarti kan kalau satu ini satu, kalau ini dua, kalau ini tiga, berarti ini tiga ya. Kalau ini n, berarti ini 2pi kali n, gitu ya. Seperti itu.
Nah, perubahan waktunya bagaimana, Mas? Perubahan waktunya itu, ya misalnya saja, ya T2 dikurangi T1 gitu ya. Nah, misalnya bendanya bergerak dari keadaan awal, ya keadaan awalnya itu 0 detik misalkan. T1-nya 0, bergerak hingga waktunya T. Nah, itu boleh ya. Maka dari sini, delta T, ingat ya, setiap yang ku kotakin merah itu artinya penting ya. Nah, seperti itu, Dek. Maka di sini, T2, T2-nya T, T1-nya 0. Berarti ini delta T-nya sama dengan T. Maka kita bisa masukkan ya perumusannya ke sini ya. Nah, maka gimana nih, Dek? Omeganya di sini delta tetanya kan sama dengan 2πn ya. Ini 2πn, masukkan nih. 2πn. Ini delta T-nya itu sama dengan T ya. Nah, ini delta T-nya sama dengan T. Berarti kita bagi dengan T. Nah, di sini deh ada variabel N dibagi T. Nah, N dibagi T itu apa, Mas? N dibagi T itu adalah frekuensi. Ya. Berarti di sini jadinya 2pi dikalikan frekuensi. Gitu ya. Nah, frekuensi itu rumusnya apa tadi, Mas? Frekuensi itu rumusnya adalah 1 dibagi periode. Jadi ya, seperti besar. Maka ini omeganya bisa juga 2pi dikalikan seperti. Berarti kan gini ya. Maka perumusan omega itu sama dengan 2πf, ya ikut ini ya, atau 2pi per T, gitu ya. Nah, seperti ini deh. Itu ya cara berpikirnya ya. Itu. Apalagi selain kecepatan sudut. Nah, itu kalau sudutnya tinggal dibalik aja. Nanti sudutnya berarti omega kali T, gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ya. Ada nggak soal yang berkaitan dengan ini ya? Nanti kita kaitkan deh. Ada gerak melingkar juga. Nah, kita bisa kerjakan inilah ya, habis ini ya. Nomor 1 yang ini. Nah, itu. Oke. Nah, ada kecepatan sudut deh. Ada juga kecepatan linear ya. Nah, ini. Apa bedanya? Itu pertanyaannya ya. Kecepatan linear simbolnya V. Iya, aku tahu V. Kalau tadi kan omega. Nah, perbedaannya apa? Kalau kecepatan sudut, berarti sudut yang ditempuh tiap waktu. Nah, kalau kecepatan linear, berarti jarak linear yang ditempuh tiap waktu. Ya, jarak S, ya, jarak mana deh S itu? Ini ya, jarak S ini. Nah, ini ya. S itu gimana, Mas? S itu segini. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa dibilang S itu apa? S itu adalah panjang busurnya, Dek. Ya, itu. Ini. Ini ya. Kita kopas aja ya, biar kita paham ya. Nah, ini. Jarak S yang ditempuh tiap waktu. Gitu ya. Jadi, nanti by definition, itu bisa kita tuliskan jadi gini. Nah, ini ya. Ini delta S dibagi delta T, boleh seperti itu. Atau boleh juga kita tulis S dibagi T, sama saja ya. Nah, itu. Sama kayak tadi, omeganya juga bisa ditulis theta dibagi T. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, kalian lihat ini deh sekarang. Pertanyaannya, S-nya bagaimana, Mas? S-nya. Harusnya kita bisa kaitkan dengan gerak melingkar dong. Gitu ya. Nah, kita lihat deh. S di sini itu adalah, kalau di matematika apa nih? Ingat ya, pelajaran matematika SMA. Mencari panjang busur. Ya. Kenapa panjang busur, Mas? Ya karena ini geraknya melingkar, lintasannya melingkar, gitu ya. Apa rumus panjang busur, Dek? Panjang busur S, gitu ya. S itu adalah theta dibagi 360 ya, dikalikan dengan keliling lingkaran. Gitu ya. Ini rumus panjang busur. Nah, tetanya berapa tadi, Mas? Tetanya. Nah, 360 kan 2pi ya. Nah, masih ingat ya, 2pi. Pi itu 180 derajat. Tetanya berapa tadi, Mas? Tetanya itu ini. Ini ya, 2pi kali N ya. Ini tetanya. Nih, 2pi kali N. Nah, masukkan ini. 2pi kali N ya. Ini dikalikan keliling lingkaran. Keliling lingkaran, rumusnya apa di keliling lingkaran? Yaitu 2pi dikalikan jari-jari ya. Nah, ini kan 2pi-nya coret ya. Coret, coret. Berarti sisa apa tuh, Dik? Maka S
di sini, ini sama dengan, ini ya, 2pi dikalikan R besar dikalikan N. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, masukkan ke sini, Dek. Nah, masukkan ke sini nih. Gitu ya. Maka V-nya, S-nya itu apa tadi? 2pi dikalikan R dikalikan apa? Dikalikan N dibagi T. Nah, gini ya. Ayo, masih ingat nggak? N per T tadi apa, adik-adik? N per T tadi adalah frekuensi, ya, frekuensinya F ya. Ini. Jadi kita mengalir nih belajarnya. Nah, masukkan, perhatikan di sini 2pi dikalikan F ya, dikalikan F dikali R. Nah, masih ingat nggak? Tadi 2πf itu apa? Nah, ini ya, 2πf tadi apa? Ini, 2πf adalah omega ya, itu kecepatan sudut ya. Nah, ini, berarti masukkan nih, ini omega ya. Nah, kesimpulannya apa adik-adik? Berarti V sama dengan omega dikali R. Ini ya, nah, itu hubungannya. Nah, seperti itu ya. Ya, nanti ya intinya ini sih. Nanti ada lagi sebenarnya masalah hubungan roda-roda gitu ya. Tapi kita nggak bahas itu dulu. Kita sesuaikan aja ya. Nah, kita coba di sini ya. Bisa dilihat ya adik-adik ya. Ini. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Mempelajari tadi kan seolah-olah mudah ya. Tapi kita lihat soalnya. Nah, ini ya. Ini a sailing fan, ya, kipas ya, is turned off. And its angular velocity, berarti ada omeganya nih, kecepatan sudutnya nih, decreases steadily from, ya, jadi dia itu menurun secara steady itu secara mantap gitu ya, dari sini, dari 540 RPM menjadi 150 RPM, revolutions per menit in 5 detik. Jadi kalau kalian tuliskan di sini, ada perubahan dong, ya, awalnya 540 jadi 150 kan, jadi awalnya itu kita tuliskan ya, 540 berubah menjadi 150 kan. Nah, hati-hati satuannya apa? RPM ya. Revolutions per menit. Apa itu RPM, Mas? Ya, mari kita bedah di sini ya. Nah, gini. Itu ya. Dalam waktu 5 detik ya. In 5 second gitu ya. T-nya itu adalah 5 detik. Nah, ini ya. Nah, di sini ada perubahan dong. Dari omeganya ada berubah dong. 540 menjadi 150 gitu ya. Kalau omeganya berubah, berarti nggak tetap dong. Berarti bukan gerak melingkar beraturan. Maka kasusnya apa ini? Kasusnya itu adalah gerak melingkar berubah beraturan. Nah, ini kan gerakannya semakin pelan ya. Jadi omeganya itu lebih kecil daripada omega 0 gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ada ini, ingat tadi Dek, berarti ada apa? Ada yang namanya percepatan. Ini namanya angular alpha itu ya, acceleration gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tak rangkum sebentar ya. Tadi kan sudah GMB ya. Nah, sekarang ini yang apa namanya? GMBB. Gitu ya. Ini deh. Ingat ya, yang pertama ini kita bisa cari apa? Percepatan sudutnya. Ini sekalian review, sekalian kita jawab soal nih. Nah, percepatan sudut ya, atau angular acceleration. Nah, ini diperoleh karena ada perbedaan kecepatan sudut ya. Nah, kecepatan sudutnya di awalnya itu omega 0 berubah menjadi omega ya. Nah, yang namanya percepatan sudut itu definisinya adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan sudut awal dibagi dengan perubahan waktu ya, delta T-nya. Nah, ini. Berarti ini bisa ditulis omega min omega 0, ya, katakanlah ini ya, T dikurangi T0 ya. Nah, waktunya berubah dari T0 menjadi T. Berarti dari sini, Dek, kita bisa kalikan ya. Ini kita kalikan dengan ini, kali silang nih. Berarti dari sini, alfa T min T0 sama dengan omega min omega 0 ya. Nah, berarti secara perumusan kita dapat nih. Nah, omeganya ya sama dengan omega 0 ditambah alfa T min T0 ya. Nah, seperti itu deh. Nah, ini rumus yang pertama ya.
Itu ya. Dan hati-hati ya, satuan ya, omega itu kecepatan sudut akhir ya. Nah, ini ya. Kalau omega 0 itu kecepatan sudut awal gitu ya. Nah, ini satuannya Dek, radian per sekon ya. Ini radian per sekon ya. Nah, ini. Hati-hati ya. Ini secara umum Dek, secara umum ini rumusnya itu adalah plus minus. Bisa plus, bisa minus. Bergantung apa, Mas? Nah, kapan dia plus, kapan dia minus? Nah, dia plus kalau misalkan kasusnya dipercepat. Ya kan? Dipercepat itu artinya awalnya omega 0, omeganya tambah keras. Berarti kan omeganya lebih besar daripada omega 0. Pakai minus kalau kasusnya diperlambat nih. Nah, tambah pelan. Jadi, kalau tambah pelan, berarti kecepatan akhirnya itu kurang dari kecepatan awalnya. Nah, gitu ya. Nah, kembali ke permasalahan ini, deh. Yang A, determine angular acceleration in unit of revolution per seconds, gitu ya. Yang ditanya itu revolution per second kuadrat, ya. Berarti satuan revolution ini dibiarkan tetap. Yang berbeda apanya? Yang berbeda itu adalah M-nya ini. Ini ya, M-nya ini harus diganti S. Nah, itu gimana caranya? Kalau ini diganti radian, gimana, Dik? Itu yang agak susah, ya. Tapi aku nggak mau bahas di sini, karena soalnya nggak dikeluarkan. Nah, ini ya, yang pertama itu cari angular acceleration. Itu ya, atau alpha. Nah, yang pertama, Dik, omega 0. Ini kan 540 rpm, artinya di sini yang dimintakan satuannya dalam revolutions per detik, ya. Revolution per detik, bukan radian ya. Saat ini revolution per menit kan, ini harus diubah ke detik. Caranya bagaimana? Ya ini yang atas sudah nggak usah diubah, biarkan revolutions. Karena ini di bawahnya harus detik, berarti 1 menit kan 60 detik ya. Berarti ini sama dengan 60 detik. Revolutions per second ya. Coret-coret, berarti ini jadinya 9 revolutions per detik ya. Nah, dengan cara yang sama, yang omega ini, nah ini 150 revolutions per menit. Ya, gitu ya. Maka ini jadinya 150 dibagi 60 ya. Nah, ini coret-coret, ini jadinya revolution per detik. Nah, 15 dibagi 6 itu adalah 2,5 ya, revolutions per detik. Gitu ya. Nah, pakai persamaan yang mana ini, Mas? Karena ini omeganya kurang dari omega 0, which is dia GMBB diperlambat, gitu ya. Maka secara equation kita bisa pakai yang ini, yang minus tadi ya. Ini ya, omega 0 minus alpha T min T 0 ya. Ini. Tadi rumusnya apa adik? Omega 0 minus ya. Nah, ini minus alpha T min T 0. T 0-nya anggap aja 0 lah ya, karena ini kan bisa dianggap seperti itu, lebih mudah. Nah, ini ya, masukkan deh. Berarti dari sini omeganya adalah 150 ya. Nah, ini gampangannya abaikan aja. Yang anggap 0. Omega 0-nya berapa, Mas? 540 ya. Min alpha. Oh, sorry, salah. Ini tadi kan sudah diubah ke revolution per detik ya. Berarti yang ini omeganya 2,5, ini 9, min alpha, T-nya berapa? 5 ya. Berarti dari sini 5 alpha gitu ya. Ini kan 5 kali alpha, ini kalian bingung nanti. Ini kurangi aja ya. 2,5 kurangi 9 ya. Sama dengan minus 5 alpha. Nah, dari situ 2,5 dikurangi 9 itu berapa adik-adik? Nah, itu ya. Itu sama dengan minus 6,5 ya, sama dengan minus 5 alfa. Nah, artinya apa? Artinya dari sini alfanya sama dengan 6,5 dibagi 5 ya. Nah, berapa itu? Itu sama dengan 1,3 ya. Alfanya sama dengan 1,3 revolutions per second pangkat min 2. Gitu ya, Dik ya. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, itu ya.
Nah, misalnya dosennya bilang, satuannya bukan revolutions per detik, tapi radian per detik, itu beda lagi konversinya, gitu ya. Misalkan, eh, ini ya, radian, sorry, revolutions per menit ya. Nah, revolutions per menit. Ini kan definisi dari RPM. Berapa nilainya ini jadi radian per detik? Nah, itu gimana kira-kira? Nah, revolutions itu artinya apa, adik-adik? Putaran, sekali putaran, gitu ya. Sekali putaran itu berapa derajat? 360. 360 derajat itu sama dengan 2pi. Karena pi-nya itu kan 180, gitu ya. Maka ini sama dengan 2pi. Dan kalian lihat, 1 menit itu berapa detik? Nah, karena diubah ke detik kan, 1 menit adalah 60 detik. Maka ini dikalikan 2pi per 60 ya. Atau dikali sama dengan pi per 30, gitu ya. Jadi setiap kita, misalnya contohnya nih, 150 revolutions per menit, berapa radian per sekon? Ya udah, tadi 150 dikalikan pi per 30. Jadi radian per detik ya. Coret-coret, berarti ini sama dengan 15 dibagi 3, 5 ya. 5 pi radian per sekon. Gitu ya. Itu. Yang kedua nih, determine the number of revolutions ya. Jadi ditanyakan apa nih? Number of revolutions, berarti berapa putaran ya. The motor makes during the 5 detik. Nah, jadi selama interval 5 detik tadi, yang ditanya sekarang berapa putaran nih? Nah, itu ya. Yang B. Ini ditanya berapa putaran ya? Selama 5 detik ya. Itu. Itu ya. Nah, ya sudah. Kalau kita mau tahu berapa putaran, ya kita lihat dari perbedaan frekuensinya aja. Nah, perbedaan frekuensi ini kan sama dengan 2πf ya. Nah, gini aja. Kenapa kok ini delta? Bukan omega saja. Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena di sini dimintanya itu adalah, yang diketahui adalah ada perubahan dari sini ke sini. Nah, selama dari sini ke sini itu berapa? Gitu ya. Nah, gitu ya. Berarti yang ditanya itu apa, Dik? Yang ditanya itu adalah N-nya. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ya udah, kalian mainkan saja di sini ya. Delta omeganya. Nah, gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita harus pakai satuan delta omega yang SI, yang radian per sekon. Yang mana itu? Ini ya tadi ya. Berapa tadi? Yang ini, yang 9 sama 2,5. Ini kan selisihnya gini ya. Berarti kan ini kan omega dikurangi omega 0 ya. Sama dengan 2πf. Ingat frekuensi rumusnya apa tadi, Dek? Sama dengan N dibagi T ya. Nah, ini 2πn per T. Nah, kita operasikan ini. Omeganya tadi berapa? 9 ya. Betul nggak sih? Omeganya itu, sorry, omeganya 2,5 ya. Nah, ini kita mutlakkan aja lah ya, karena positif kan nilainya, perubahannya. Saat ini 2,5 dikurangi 9 ya. Ya, 2,5 dikurangi 9 kan, sama dengan 2pi n per T ya. Nah, n-nya itu ditanyakan, T-nya itu berapa? 5 ya. Berarti ini 2pi, n-nya itu sama dengan 2pi, oh sorry, salah. N-nya itu sama dengan 5 dikali 2,5 kurangi 9, itu kan 6,5 ya. Nah, dibagi dengan 2pi ya. Nah, ini 6,5 dikali 5 berapa, Dek? 32,5 ya. Dibagi 2 jadinya 16,25 per pi. Gitu ya. Gitu. Seperti itu. Kalau kita mau dibagi dengan 3,14, ini kan pi-nya kan 3,14 ya. Bisa 180, bisa 3,14, tergantung konteksnya. Kalau ini konteksnya bukan sudut, berarti pakai 3,14. Berarti ini hasilnya adalah 5,17. Atau setara dengan, ini ya, setara dengan 5 putaran ya. Nah, ini. Oke ya.
Gimana? Ada pertanyaan di sini? Kalau ada pertanyaan, tanya aja. Gak apa-apa. Kak, boleh nanya yang agak? Ya, gimana tuh, Dek? Itu kecepatan sudutnya, kan W0-nya 9, terus omega akhirnya 2,5. Itu kenapa kecepatan sudutnya nggak negatif? Nggak negatif, ya karena kita sudah statement nih di sini. Negatifnya sudah ikut include di sini. Oh, Kalau kalau ininya, nah, itu. Asumsi misal nih, Mas, ternyata kebalik misalkan. Yang omega 0, 2,5. Yang omega 9, berarti pakai yang mana? Yang ini, plus ya. Nah, itu. Nah, ini. Ini berlaku kalau omega 0-nya kurang dari omeganya. Gitu ya. oke Kak. Jadi sudah statement di sini nih. Nah, Mas, kenapa ini dimutlakkan, Mas? Karena kan kita mau cari N, banyak putaran. Masa banyak putaran negatif? Ya kita mutlakkan aja, biar realistis ya, secara fisiknya. Gitu deh. Oke. How many seconds will it take? Berapa detik yang diperlukan for the fan, ya, to come to a complete stop? Berapa detik yang dibutuhkan kipasnya untuk sampai berhenti? If the angular accelerations remain constant based on the value calculated in part A. Oh, paham. Jadi kan gini ceritanya. Hmm, Nomor yang C ya. Nah, waktu yang dibutuhkan fan atau kipas hingga berhenti. Gitu ya. Jadi gini ceritanya, Dek. Awalnya fan-nya itu bergerak dengan kecepatan tadi 9 ya. 9 revolutions per second. Terus dia bergerak hingga kecepatannya menjadi 2,5 revolutions per detik. Nah, waktu dari sini ke sini itu sudah tahu kita waktunya itu adalah 5 detik. Nah, ternyata percepatannya konstan, katanya gitu. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan hingga dia berhenti? Nah, omega apa misalkan, omega aksen misalkan, nah, 0 ya, revolution per detik. Pertanyaannya, dengan alfa yang konstan, konstan itu berapa? Berarti alfa yang tadi ini, 1,3 ini. Nah, itu dia butuh waktu berapa? Nah, lu Mas, kok tahu alfanya 1,3? Ya karena di soalnya dia bilang konstan, tetap, gitu ya. If the angular accelerations remains constant, ya, buat dipertahankan, gitu ya, waktunya berapa. Nah, ya sudah. Nah, jadi kita kaji aja ya, dari omega menjadi omega aksen. Nah, ini kan semakin pelan ya, semakin pelan. Ini ke sini semakin pelan. Berarti pakai rumus yang tadi ya. Tadi kan rumusnya gini deh, omega, omega 0, min alpha, T dikurangi T0 ya. Tadi kan rumusnya gini. Rumus ini berlaku kalau kecepatannya berubah dari omega 0 menjadi omega. Nah, sekarang konteksnya berbeda dari omega jadi omega aksen. Maka yang omega 0 kita jadikan omega, yang omega ini tadi jadi omega aksen. Gitu ya. Jadi hanya permainan rumus saja. Variabel itu bisa berubah, tapi substansinya tetap gitu ya. Maka masukkan di variabel-variabelnya. Omega aksennya berapa? Adalah 0 ya. 0. Omeganya adalah 2,5. Nah, alfanya tadi 1,3 ya. Kalikan T. Nah, ini T0-nya ini kalian boleh abaikan lah. Gitu ya, tergantung waktu awal. Nah, berarti ini pindah ya. Jadi 1,3 T sama dengan 2,5 nih. Berarti T-nya sama dengan 2,5 dibagi 1,3. Ya, kita hitunglah nih. Nah, ini. Dibagi ya, sebentar. Saya kalkulator dulu nih. 1,92 ya. Nah, kesimpulannya apa adik-adik? Ini butuh waktu 1,92 detik ya. Nah, ini. Jadi kalian totalkan nih. Awalnya 5 detik. Nah, dari awal akhirnya 1,92 detik. Jadi dia sejak awal kipasnya hidup
sampai mati, dalam artian omeganya 0, butuh waktu totalnya itu adalah 5 detik sampai 1,92 detik ya, sama dengan 6,92 detik gitu ya. Dia bilangnya dari awal apa dari sebelumnya ya? Kalau dari awal berarti 6,92. Oh iya, dari awal ya. Waktu yang dibutuhkan fan dari awal to complete stop. Jadi dari benar-benar berhenti sepenuhnya. Gitu ya. Oke. Nah, ini nanti ada dua rumus lagi deh, rumusnya. Ini aku kasih lah ya rumusnya ya. Nanti ada rumus apa namanya? Rumus yang lain. Ini ya. Omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ya. Ini tak tambahi 2 lagi ya. Siapa tahu butuh. Kuadrat plus minus 2 alfa theta kurangi theta 0 ya. Nah ini. Atau juga bisa theta sama dengan omega 0 T plus minus setengah alfa T kuadrat ya. Atau T min T0 kuadrat ya. T0 itu kenapa aku tuliskan T0, Dek? Karena nanti waktu relatif itu nggak harus dari 0. Tapi kalau misalkan di awal itu tidak ada T0-nya, ya sudah, abaikan aja T0-nya. Ya, tetanya juga gitu ya. Gitu. Karena yang namanya starting point itu tidak harus mulai dari 0 detik. Misalnya nih, mulainya dari 1 detik. Berarti T0-nya 1 detik. Gitu ya. Seperti itu. Ini ya. Nah, itu. Ini juga berlaku hal yang sama nih. Jadi kalau GMBB itu seperti itu aja. Nah, gitu ya. Mas, ini kadang-kadang orang bingung nih, kapan pakai ini? Kapan pakai ini? Kapan pakai ini? Nah, itu tergantung konteks saja. Sepeka apa kita melihat hal yang diketahui pada soal. Oh, ternyata di soal tadi diketahuinya alfa, diketahuinya omega 0, berarti pakai rumus yang pertama, gitu ya. Oh, ternyata di soal diketahuinya sudut dan kecepatan sudut, berarti pakai rumus yang kedua, gitu ya. Oh, ternyata di soal menghubungkan kecepatan sudut awal, sudutnya, dan waktunya, maka pakai rumus yang ketiga, gitu ya. Seperti itu, deh. Jadi, harus peka ya, lihat equation ya. Nah, kurang lebih kalau gerak melingkar seperti itu sih. Oke, gitu ya. Mau bahas yang nomor 1 ini, apa topik yang lain? Bebas. Kita coba yang lain ya. Ini juga gerak melingkar nih, nomor 2. Kak, Nah, kalau mau ini nanya. sudah ada dinamikanya nih. Kak, Boleh. Silakan. gerak melingkar sama dinamika rotasi sama nggak? Beda, Dik. Kalau dinamika rotasi sudah melibatkan penyebab benda bergerak. Siapa penyebabnya? Gaya. Ya. Nah, Berarti ini itu yang bedanya ya. ini Ini, momen inersia gitu-gitu, momen gaya. betul sekali. Betul sekali. Nah, ini ya. Jadi yang tadi ada 2 konteks nih kalau melingkar tuh. Ada yang namanya ini ya, kita sedikit review aja gitu. Tapi yang di dinamika lebih dikit. Ada kinematika rotasi. Nah, ada dinamika rotasi. Bedanya apa? Kalau kinematika itu penyebab benda bergerak itu diabaikan. Nah, kalau kamu dorong meja, siapa yang dorong? Orang. Orangnya memberikan apa? Memberikan gaya. Nah, gayanya itu diabaikan. Nah, itu penyebab benda diabaikan. Which is F-nya itu diabaikan. Kalau ini penyebab bendanya bergerak, ya penyebab benda bergerak diperhitungkan, gitu ya. Nah, siapa penyebabnya? Gaya F, itu ya. Nah itu. Makanya nanti kalau kita bahas dinamika rotasi itu simpel sekali rumusnya, sederhana sekali. Nah, maka nanti itu ada kurang lebih itu kalau nggak salah ada 3 konteks ya. Ada 1, 2, 3. Nah ini garis besarnya lah ya. Nah, yang pertama itu nanti kita harus bisa ngitung torsi, itu ya, torka. Orang bilang torka, ada orang bilang torsi sama aja. Bahasa Inggrisnya torque. Nah, nanti kita juga harus bisa ngitung bagaimana ini torsi itu rumusnya tahu ya.
Nah, ini tahu. Kalau yang kedua, itu nanti kita harus bisa ngitung momen inersia. Itu ya. Nah, itu simbolnya I ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, itu nanti kita baru belajar hukum Newton. Nah, untuk benda berotasi. Itu ya. Nah, kalau kalau kita mendorong benda secara lurus, berarti penyebabnya adalah gaya F, gitu ya. Tapi kalau kita membuat benda melingkar, penyebabnya adalah torsi. Itu bedakan ya. Nah, ini jadi bukan F ya, tapi torsi. Nah, itu lebih tepatnya. Nah, makanya tadi rumusnya itu ini, simpel. Sigma torsi sama dengan momen inersia dikalikan alfanya. Jadi, secara sederhana, rumus ini menghubungkan torkanya di sini dan inersianya di sini. Seperti itu, Dek. Nah, cuma ini gak ada soalnya ya. Yang nomor, oh ini nomor 2 nih soalnya ini. Oke, alfa. Oke ya. Nah, kita coba nomor 2 nih. Nah, itu yang aku bilang. Oke, sebentar deh. Kita balas pesan sebentar. Itu kita harus tahu apa yang ditanya. Kita coba ya. Ini nomor 2 dinamika rotasi nih. Kira-kira, loh Mas, kok tahu itu dinamika rotasi? Gimana Mas mengetahuinya? Pasti ada penyebabnya. Penyebab benda bergerak, atau penyebab benda bergerak, atau penyebab benda tertahan bergerak. Nah, dalam konteks ini, tertahan bergerak. Tahu dari mana, Dek? Ini, ada kinetic friction. Ada gaya gesek. Jadi, bendanya bergerak nih, menggelinding, gitu ya. Terus, kok bendanya tambah pelan? Kenapa? Karena ada gaya gesek. Berarti gaya geseknya adalah penyebab benda tertahan. Penyebab benda tertahan geraknya. Gitu ya. Nah, akan lebih mudah kita gambarkan saja lah ya. Ini. Ini gerak melingkar nih. Sebenarnya kalau mau belajar ini harus dari torsi dulu sih. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita coba melompat dikit ya. Nah ini R. A solid homogen cylinder of R itu 10 cm. Jadi jari-jarinya itu 10 cm. Nah, berarti ini sama dengan, kalau jadikan meter, berarti kan 0,1 meter ya. Nah, hati-hati kata-katanya di sini, solid cylinder homogen pejal. Ya, silinder homogen pejal. Nah, ini pejal. Pejal itu bisa kalian bayangkan kayak benda yang di dalamnya ada isinya, kayak semangka gitu ya. Nah, itu. Tapi bentuknya silinder. Tuh. Rotates about its central axis. Jadi bergerak terhadap sumbunya sini, ini ya, muter. With an initial angular velocity omega 0 at the corner of a room. Jadi kecepatan sudut awalnya itu omega 0. Tapi dia nggak diketahui nih omega 0-nya berapa. The coefficient kinetic friction between the wall and the floor against the surface of cylinder is mu 0,500. Jadi di sini ada koefisien gesek kinetis disebut dengan mu gitu ya, 0,5. Gak ada satuannya. Yang pertama, draw the free body diagram of the cylinder. Kita gambarkan diagram bebasnya. Nah, ini sebenarnya kita gambarkan diagram gayanya. Pertama, kan dia kan gerakannya gini ya. Hati-hati, lihat panahnya. Gerakannya gini kan. Kalau gerakannya gini, berarti kan muternya kan ke kiri kan. Nah, berarti dia itu seolah-olah dia berputar dari kiri. Nah, sebentar. Ini, aku gambarkan lah ya. Hati-hati jangan sampai salah. Kalian harus lihat panahnya itu ya. Nah, ini. Kalian kalau melihat ininya, ngelihat ininya, kalian akan tahu bendanya ini gerak kemana. Gitu ya. Nah, maka ini di sinilah, kita taruh sinilah ya. Biar kita tahu dia tuh bendanya kiri. Nah, berkiri, straight. Ini ya. Nah, gerakannya kan gini. Nah, ini jari-jarinya R. Nah, kalau bendanya bergerak ke sini kan geraknya kan, maka gaya geseknya pasti berlawanan dong.
Nah, geseknya ke sana. Seret. Gitu ya. Nah, ini. Kita sebut ini gaya gesek. Gaya gesek antara apa? Antara benda dengan lantai. Nah, rumusnya apa? Masih ingat? Mu dikalikan gaya normalnya. Nah, itu. Apakah ada lagi gaya yang bekerja? Nggak ada. Ya. Nah, beda cerita misalkan gini. Oh, ternyata nanti ada orang yang dorong dari sini dengan gaya F. Nah, berarti ada tambahan gaya lagi, gitu ya. Tapi berhubung ini nggak ada, ya sudah. Berarti secara umum gambar diagram bebasnya itu seperti ini. Ah, gini ya, seperti itu. Nah, oke, itu ya. Itu yang A. What is the angular deceleration? Nah, kalian lihat. Angular deceleration. Jadi, perlambatan sudut, gitu ya. Mas, tadi katanya ada percepatan sudut, kok sekarang perlambatan? Ya sama aja. Kalau perlambatan sudut itu alfa juga, ya, perlambatan dan percepatan gitu ya. Nah ini alfanya itu boleh kalian tulis hasilnya minus, boleh plus boleh, gitu ya. Yang jelas dia alfanya itu minus, gitu. Apanya omega dikurangi omega nolnya itu minus. Nah ini ya, itu sudah. Yang B ditanya apa? Alfanya, gitu ya. Nah rumusnya apa nih, Dek? Ini sigma tau sama dengan I dikalikan alfa ya. Sigma tau, ingat ini vektor, ini momen inersia dikalikan alfa. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, berapa momen inersia dari silinder homogen pecel tadi? Nah, itu ada rumusnya, Dek. Nah, semoga dosennya memberikan cheat sheet ya. Karena itu beda-beda rumusnya. Aku juga lupa nih. Nah ini ya. Ini kalau untuk silinder homogen. Silinder homogenus solid ya. Itu rumusnya M ini setengah setengah mr kuadrat gitu ya. Ini rumusnya. Nah, ini ya. M itu apa? M itu masanya. Masanya ada nggak? Nggak ada, Mas. Ya kan nggak ada kan? Loh, gimana kalau nggak ada? Nah, sabar dulu. Nah, maka kita harus menyempurnakan dari diagramnya ini, Dek. Ini ya. Nah, ingat, Dek. Sebuah benda, apapun bendanya, dimanapun posisinya, pasti dia punya apa, Dek? Punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu arahnya ke bawah ya. Nah, ini M dikalikan G, itu ya, gaya gravitasinya. Nah, sekarang kalian dari sini, jangan lupa, Dek, di sini ada gaya normal. Apa itu gaya normal, Dek? Gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus bidang. Tegak lurus itu apa, Adik-adik? Tegak lurus itu adalah 90 derajat. Nah, bidangnya kan di sini. Bidangnya kan segini kan, seret. Ini kan arahnya gini kan, bidangnya. Lantainya kan segini. Maka kalian tarik arah 90 derajat. Nah, tegak lurus ini seret, seret 90 derajat ya. Nah, gini ya. Ini N-nya ke sana. Itu ya. Seperti itu. Nah, ini geraknya. Jadi nanti kalian tambahkan lagi ya free body diagramnya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian lihat deh, bendanya gerakannya itu ke kiri kan? Ke kiri kan? Bukan ke atas bawah. Nah, jadi ada arah X, ada arah Y. Bendanya itu hanya bergerak ke arah X, tidak ke arah Y, tidak ke atas bawah. Artinya apa, Dek? Gaya yang bekerja pada arah Y itu sama dengan 0. Karena benda tidak bergerak ke atas bawah, hanya kanan kiri. Sedemikian sehingga, kalian lihat, siapa saja gaya yang bekerja pada arah Y? 1, N. Arahnya kemana? Ke atas kan? Yang ke atas, kita tulis positif. Itu ya. Yang kedua apa, adik-adik? MG. MG arahnya kemana, adik-adik? Ke bawah. Kalau ke bawah, tulis saja minus. N kurangi MG sama dengan 0. Maka N-nya sama dengan MG. Gitu ya. Nah, sehingga gaya geseknya menjadi bagaimana, adik-adik? FG sama dengan mu dikalikan N kan? N-nya apa, Mas? N-nya sama dengan M dikalikan G. Gitu ya. Belum, Mas? Kan itu tetap butuh N. Butuh massa. Ya, memang kenapa kalau butuh massa? Nggak apa-apa kan? Nah, ini ya. Massanya ini M kecil ya. Nah, ini kita pakai M kecil.
Ini. Gitu ya. Nah, jangan menyerah dulu. Kita jangan berprasangka buruk dulu sama dosen. Ini gimana sih dosen ini rumusnya ada M-nya, kok di soal nggak ada M-nya? Nah, ya sabar. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang Dik, kita lihat. Ini kan rumus umumnya nih. Ini ya. Hmm. Sekarang, sigma tau itu torsi ya, torsi. Nah, kita sekalian bahas torsi ini. Torsi itu rumusnya apa, Dik? Torsi itu rumusnya adalah jumlah gaya yang bekerja, sorry, ini keliru ya, kebalik. Lengan dikalikan dengan jumlah gaya yang bekerja. Ini sorry ya, ini. Jumlah gaya yang bekerja dikalikan lengannya. Nah, ini ya. Itu. Nah, ingat kalau rumusnya ada perkalian silang ini, Dek, artinya apa, Dek? Ini kan R. R itu lengan, ya. Dan ini ada F. F itu apa? Gaya. Nah, karena di sini ada perkalian silangnya, artinya kalian harus pastikan bahwa gaya yang nanti kita masukkan itu adalah gaya yang tegak lurus dengan lengan. Ya, di sini ada berapa gaya, Dek? Ada di sini yang searah dengan sumbu ini loh ya. Yang searah dengan sumbu ini loh ya. Ada ini doang, FG doang. Ya, ini gayanya. Lengannya yang mana, Dek? Lengannya kira-kira. Nah, ini ya. Nah, tak gambarkan lagi deh, biar kalian paham. Ini, ini butuh sabaran memang. Ini kan gini toh, seret. Gayanya ke sana. Nah, lengannya itu adalah posisi yang tegak lurus dengan gayanya, yaitu ini, seret. Ini kan, apa ini dek kira-kira? Ini adalah jari-jarinya, gitu ya, jari-jarinya. Kan jari-jarinya kan bisa dimanapun toh, bisa di sini, bisa di situ, gitu kan? Gitu ya. Nah, seperti itu deh. Nah, berarti di sini ya kita tuliskan ya torsinya itu adalah ini ya, kita nggak usah pakai vektor lah ya, kita sudah gini. Nah, ini lengannya siapa? Lengannya itu adalah R, R besar. Gayanya siapa? Gaya G, gaya G yaitu F, FG itu ya. Tadi dari sini FG-nya berapa tadi, Dek? FG itu adalah mu dikalikan M dikalikan G gitu ya. Masukkan ke perumusan ini. Nah, gini ya. Jumlah torsinya di sini apa ini? R mu M G ya. Yang di ruas kanan, I dikalikan alfa. I-nya berapa, Mas? Setengah M R kuadrat dikalikan alfa. Alfa ini kita cari. Ya, alfa ini kita cari. Nah, dari sini kalian lihat, M-nya bisa dicoret. Dicoret, dicoret kan? Nah, itulah yang aku maksud. Kita nggak butuh R, nggak butuh M. Nah, R-nya juga. R-nya 1 pangkat 2. Jadi ya, maka jadinya gimana, Dek? Mu G sama dengan setengah R. Maka kesimpulannya, alfanya berapa, adik-adik? Kalikan alfa. Alfanya sini sama dengan 2 mu G dibagi R. Masukkan nih variabelnya. Mu-nya berapa adik-adik tadi? Mu-nya adalah 0,5. Ya. G-nya itu berapa? G itu percepatan gravitasi. Berapa nilainya? 10. 10. Gitu ya. Kalikan 10 ini. R-nya berapa, Mas? R-nya itu apa? Jari-jarinya. Jari-jarinya berapa tadi? 0,1 ya. Ini ya. Satu ini 0,5 kali 10. Nah, ini coret aja ya nolnya. 2 kali 5, 10. Kali 10, 100 ya. Nah, ini 100 radian per second pangkat min 2. Gitu ya. Gimana adik-adik? Susah nggak? Silakan ya, kalau ada yang mau ditanyakan ya. Itu. Ini sekaligus menjelaskan torsi tadi. Ada soal bagus, Dik. Aku pernah baca di mana itu ya. Cuma aku lupa kata-katanya. Ada benda gini. Ini 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 lantai ya. Nah, ini lantai. Nah, kalian cari soal di internet ya. Ini tingginya W gitu ya. Ini ada bola. Bolanya ini mau dinaikkan ke sini. Nah, itu. Ini lebih kompleks nih.
Nah, nanti ini kalian cari ini soal ini buat menambah intuisi ya. Kalau kalian soal ini paham, aku jamin soal dinamika rotasi apapun itu ngerti. Ada juga soal yang katrol deh. Nah, katrol juga ada. Nah, ini katrol ini ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan dinamika rotasi, kompleks sekali. Nah, gimana tips-tipsnya, Mas? Tipsnya adalah kalian paham ini. F tegak lurus dengan R, terus kalian hafal rumus momen inersianya. Udah, itu sudah kunci kunci harga mati tuh. Gitu ya. Gimana, Dek? Silakan ya kalau mau ditanyakan ya. Bebas. Mumpung belum ujian kan ya. Nah, ini juga. Ada lagi nggak? Nah, ini mau nyoba soal ini atau soal yang lanjutannya, topik yang berbeda, terserah. Ini deh, bedanya apa di sini? Solid. Nah, ini dinamika rotasi juga. Nah, ada yang bisa nggak idenya? Silakan kalau mau ada ide. Nah, misalnya nih, kalian sudah belajar ini tadi ini sudah dapat sense-nya dari aku. Nah, Mas, aku paham Mas sense-nya. Nah, kalau ada yang nggak paham, tanyakan. Atau kalau paham, ini kalian bisa pahami soal nomor 2 di sini. Nah, terus kita bahas. Gitu ya. Boleh, terserah. Mas, boleh dibahas sekalian. Boleh, terserah. Gitu ya. Oke, gimana? Ada bayangan nggak? Nah, ini. Mas, masih gelap, Mas. Mas, masih gelap, kayak Indonesia gelap. Nah, boleh kita bahas. Nah, ini effort lagi nih. Ya, ya di mana-mana fisika effort ya. Di sini solid, homogen, spare. Berarti bola pejal. Aduh, nggak bisa ditulis pula ini. Ini ya, jadi ada bola pejal. Nah, bola pejal tuh aku ingat rumusnya apa. Bola pejal tuh rumus inersianya itu ini. Aku paling apal bola pejal, lainnya nggak apal. I-nya itu 5/7. M R kuadrat. Ini rumusnya. Oke, sebentar deh. Aku lihat pesan dulu. Maaf Kak, Nah, itu itu dia. Wah, dikirim teman mau apa? diarahin. Iya. Astagfirullah. Ini salah pula ini. Ini kok 5/7, 2/5. Ini ya. Nah, itu dia. Sebel sebel kali aku harus ngapalkan gini. Banyak pula itu. 2/5 sudah sok tahu lagi 5/7 ya. Salah. Salah deh. 2/5. Yang tadi itu yang silinder tuh itu. Silinder pejal. Solid solid silinder tadi ya. Yang F tadi itu. Bagus lah kalau kita punya contekan. Oke. Karena kalau kita nggak tahu ini, ya nggak ada gunanya. Kita cuma pulang aja di ujian. Ini ya, a solid homogeneous pair with mass M, masanya M, dan radiusnya R. Sudah sesuai ya. Without slipping down and inclined plane with an angle theta 45 relative to the horizontal. Jadi kita bayangkan, bedanya itu bergerak tanpa slip. Tanpa slip itu gerakannya lancar, nggak bergeronjol-bergeronjol gitu loh. Jadi bedanya bergerak, ya udah gerak aja. Jadi gini ya, ini bola pejal nih, jari-jarinya R. Tetanya 45, ini ya, tetanya 45. Relatif terhadap horizontal, yang di sini. What is the minimum coefficient static friction? Nah, berarti yang ditanya sekarang apa? Koefisien geseknya. Nah, jadi kalau kalian lihat polanya ya, polanya itu diputar-putar aja soalnya, diputar-putar. Yang tadi mu-nya diketahui,
ditanya alfanya. Nah, sekarang ditanya mu-nya. Nah, between the surface of the inclined plane, antara permukaan dengan permukaan datar tadi, and the spare for the spare to roll without slipping. Nah, ingat deh, langkah pertama, apapun soalnya, kalian harus menggambarkan diagram gayanya. Itu harus ingat-ingat. Yang paling gampang, yang pertama, ini secara logika bendanya bergerak kemana deh? Bergerak ke bawah apa ke atas? Ke Ya ke bawah. bawah dong. Kalau ke atas ajaib ya. Itu. Bisa jadi nanti yang keluar katrol. Nggak tahu sih, aku nggak mau sok tahu ya. Ini. Nah, oke, itu pertama ya. Nah, yang kedua, pastikan bahwa bendanya itu selalu punya gaya gravitasi. Arahnya kemana? Ke bawah. Ini ya, yaitu M kali G. Gitu ya. Nah, ini harus tahu. Nah, yang kedua, ini pertanyaannya kan gayanya kan gerakannya kan ke sini. MG-nya ke sini. Nggak mungkin dong kita pakai yang ini. Maka harus ada proyeksi di sana. Maka ini bisa diproyeksikan ke bawah. Ini ya. Straight. Ke sini dan ke situ. Nah, itu. Nah, sekarang kita sudah punya panah yang searah dengan ini. Nah, itu ya. Tuh. Dan kalian lihat, ini theta di sini pasti sama dengan theta di sini secara logika. Segitiga ya. Nah, ini. Kalau kita proyeksikan, Dek, berarti ini proyeksi ke sebelah sudutnya, ke sudut sebelahnya yang berdekatan dengan sudutnya, itu jadi cos. Which is ini MG cos theta. Dan vektor yang jauh dari sudutnya itu menjadi MG sin theta. Itu harus paham nih vektor nih. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga, pasti ada gaya normalnya dong. Gaya normal itu ada selama bendanya nempel di tanah, di bidang. Kalau bendanya ngawang, kayak gimana ngawang itu? Kayak katrol, ini, itu nggak ada tidak ada gaya normalnya, karena ngawang. Nah, karena ini nempel. Nah, maka kita lihat bidangnya gimana, Dek? Bidangnya kan gini, shred, ini ya, shred, ini. Loh, kok hilang? Ini, gini toh. Nah, gini ya. Berarti karena bidangnya gitu, kita tarik arah 90 derajat. Ini kan, shred. Nah, gini ya, ini N. Ya. Nah, sekarang yang keempat, ada gaya geseknya nggak? Ada dong. Tahu dari mana? Tahu dari sini, karena ada static friction. Hati-hati. Apa bedanya static friction dan kinetic friction? Itu ya. Tadi ada kinetic friction nih. Mana sih kinetic friction? Ini ya tadi ya di awal tadi ya. Nah, itu. Ini kan, ini tadi kinetic friction ya. Kalau sekarang static friction. Nah, ini sekedar intermezzo aja ya. Siapa tahu nanti butuh nih di ujian. Jadi ada mu s itu static friction, ada mu k itu kinetic friction. Bedanya apa? Kalau mu s itu diukur pada saat bendanya statis, yaitu sigma f 0. Kalau mu k itu sigma f sama dengan m kali a, gitu ya. Itu bedanya. Nah, di sini deh, ini ya, yang ditanya adalah mu s-nya. Ini ya. Maka di sini kita tahu kalau misalkan bendanya gerakannya ke sini, berarti gaya gesernya kemana? Berlawanan dong. Ke sini ya, yaitu Fg. Nah, itu ya deh ya. Maka gaya gesernya rumusnya itu adalah Fg sama dengan mu. Nah, di sini adanya kan mu s. Ya sudah kita pakai yang mu s. Nah, mu s dikalikan gaya normal. Nah, jadi kita tidak menganggap ini ya, tidak butuh ya. Ada situasi nanti kita butuh. Nah, gimana cara cari n? Cara cari n kita cari dari jumlah gaya yang bekerja pada arah y. Nah, ini ya, yang arah sini. Arah sini kan ini, arah ini. Ini n, ini mg cos theta kan. Nah, pertanyaannya, bendanya tidak bergerak ke arah ini, melainkan bendanya bergerak ke arah ini. Maka gaya yang bekerja pada arah ini sama dengan 0. Gitu ya. Maka dari sini, eh, jumlah gaya yang bekerja pada arah y, ini n dikurangi mg cos theta ya, sama dengan 0.
gitu ya. Nah, itu yang atas N, yang bawah MG cos theta. Maka N-nya sama dengan MG cos theta ya. Maka dari sini, gaya geseknya dapat nih. Gaya geseknya sama dengan mu S dikalikan MG cos theta ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Sekarang, ini kita di sini ada momen inersianya ya. Nah, di situ. Momen inersianya. Kita bisa cari ini. Gaya yang bekerja di sini. And the square to roll without slipping ya. Oke. Oke. Nah, yuk sekarang rumusnya apa? Sigma tau sama dengan I kali alfa ya. Nah, alfanya nggak ada nih. Tapi nggak apa-apa. Nah, kita hitung dulu ya sigma tau-nya ya. Itu adalah jumlah gaya yang bekerja kalikan lengannya. Nah, pertanyaannya, berapa gaya yang bekerja? Itu jadi PR. Kita gambarkan dulu deh, biar kalian dapat sense-nya. Ini ya, lihat sini deh. Ini kan gini. Gayanya, tadi ada dua. Yang satunya gini. Seret, ini tadi kan MG sin theta, lengannya di sini, R. Yang ke sana, itu ini, seret, ini ya. Ini, itu gaya gesek, lengannya di sini, R. Ini ya. Nah, ini dua hal yang berbeda, deh. Jadi, ini nanti berpengaruh terhadap plus minusnya. Gimana caranya kita tahu? Nah, kita ginikan aja. Ini ya, kita lihat ya. MG sin ini pastikan gayanya bekerja menuju sebuah pusat. Nah, ini kan kalau mau menuju sebuah pusat di sini, maka ini FG-nya arahnya ke sana. Gitu ya. Kalau vektor yang ini mau menuju sebuah pusat ke sini, maka vektor apa namanya? Arahnya ke sini. Seret. Itu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sepakat ini. Yang searah jarum jam, which is ini kita ambil plus gitu ya. Boleh. Yang berlawanan kita ambil minus, itu boleh. Gitu ya. Artinya apa, Mas? Di sini, Mas mau dibalik gimana? Enggak, enggak apa-apa. Dibalik enggak apa-apa. Toh cuma beda plus minusnya. Ya. Hasilnya sama, cuma beda plus minusnya. It's okay, enggak masalah. Sebentar ya, aku balas pesan dulu deh. Sebentar, sebentar. Oke, itu ya. Nah, gaya yang bekerja di sini kan MG sin theta, apa FG ya. Gaya gesek dikalikan lengannya. Lengannya apa? Lengannya ya jari-jarinya. Dikalikan R, dikurangi dengan ini, MG sin theta, dikalikan R ya. Nah, ini perhatikan di sini, lengannya itu selalu jari-jarinya kalau gerak melingkar. Ini MG dan selalu apa? Tegak lurus. Ini ingat-ingat selalu ya. MG sin theta dikalikan R. Nah, gaya geseknya tadi rumusnya apa ini? Mu S MG cos theta dikurangi MG sin theta ya dikalikan R. Nah, dari sini ada MG, boleh dikeluarkan dong, ya keluarkan aja. Berarti jumlah gaya yang bekerja di sini, MG-nya keluarin, di sini mu S cos theta dikurangi sin theta ya, kalikan R. Nah, ini ya sigma tau-nya ya. Nah, ya sudah kita masukkan ke rumus ini, gitu ya. Ini kita ambil dulu. Ini kita sampai 1915 ya. Oke, apa tadi? Sigma taunya MG ya, mu S cos theta, gak apa lagu, min sin theta ya, kali R. Nah, sigma tau
I kali alfa ya. Nah, I-nya tadi kan 2/5 nih. Nah, masukin aja. Belum mas, alfanya nggak ada. Gimana dong? Ingat ya, ada hubungan antara alfa dengan percepatan linear. Yaitu alfa sama dengan A per R. Itu ya. Nah, coba lihat di sini baik-baik, Dek. Ini ya, ini yang menarik. Menariknya di mana, Mas? Nah, lihat sini. Mu S cos theta min sin theta kali R. Ini sama dengan 2/5 MR kuadrat alfa per R kan? Nah, ini kan R-nya dicoret ya. Coret, R-nya dicoret, coret. Sehingga di sini sisa, M-nya juga dicoret, dicoret, sisa G mu S cos theta min sin theta sama dengan, ini A ya, percepatan linear, 2/5 A. Nah, pertanyaannya yang menarik di sini, A-nya nggak tahu. Itu gimana kalau A-nya nggak tahu? Itu. Dan di soal juga nggak ada percepatannya. Itu gimana? Nah, iya. Untungnya kita punya ini. Nah, sigma F sama dengan 0 pada saat keadaan dia statis, Dik. Jadi, itu karena ini mu S yang diketahui, maka nanti ini sigma F ini sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sini A-nya itu 0. Ya. Nah, sigma F kan rumusnya kan M kali A. Kalau A-nya 0, ya udah. Di sini ini 0. Artinya apa? Kita punya percepatannya itu sama dengan 0 ya. Kayak gitu. Ini 0 ya. Maka kita punya G dikalikan mu S cos theta min sin theta itu sama dengan 0 ya. Kesimpulannya apa, Dek? Karena ini 0, maka perkalian gini aja deh. Ini ya, maka ini semua yang ada di dalam kurung ini itu sama dengan 0. Ya, karena G dikalikan 0, ya 0, gitu ya. Maka kesimpulannya di sini mu S cos theta dikurangi sin theta sama dengan 0 nih. Maka dari sini mu S cos theta sama dengan sin theta. Nah, maka mu S, nah ternyata simpel ya rumusnya ya. Sin theta dibagi cos theta. Ini. Nah, terus berapa nilainya, Mas? Nah, ini ingat ya, tadi tadi tetanya berapa? Tetanya 45 derajat. Artinya apa? Kalau kalian lihat di jawabannya, Dek, di sini hanya bergantung pada sudutnya kan? Tetanya kan? Tidak ada variabel massa, tidak ada variabel jari-jari. Seperti itu kan? Jadi, di soal ini, meskipun di sini hanya ada informasi sudutnya, itu sudah menjawab permasalahan, Dek. Itu ya. Loh, Mas, kadang mahasiswa tuh bingung. Ini F-nya kok nggak diketahui ya? Kok R-nya nggak diketahui ya? Jadi jangan berprasangka buruk dulu. Siapa tahu yang diketahui hanya itu dan itu dibutuhkan. Nah, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah tetanya 45. Maka ini sin 45 dibagi cos 45. Itu ya. Jadi hasil akhirnya hanya bergantung pada teta sesuai dengan persoalannya yang hanya diketahui tetanya. Seperti itu, Dik. Berapa nih? Sin 45 adalah setengah akar 2 ya. Cos 45 adalah setengah akar 2, akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Ya, maka jawabannya adalah 1. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Tanya aja. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Jujur aja nggak apa-apa. Mas, misalnya Mas, gimana kalau di soal nanti ditanyakan Miuka? Hmm. Nah, Miuka. Maka pastikan bahwa kalau soalnya ada Miukanya, maka percepatannya itu tidak nol, melainkan percepatannya diketahui. Atau alfanya diketahui. Nah, ini ya, itu pasti. Oke, ini ya. Oke, gimana? Ya Pak. Atau kita membahas yang lain nih. Ini. Ini ada tumbukan ya, soal yang ketiga ya, tentang tumbukan nih. Nah, itu.
Ini effort banget nih soal nomor 3. Kita tunda dulu nomor 3 ya, karena itu panjang. Kita bisa bahas yang sedikit lebih pendek ya. Oh, ini aja nomor 4 nih ya. Oke, ini cepat nih. Oke deh, mungkin besok ya kita bahas yang nomor 3 ini dan nomor 31-nya ya, tentang momentum ini. Itu. Coba ini deh, lihat ini soal ini. Calculate the phase constant V for a harmonic oscillator with the position function xt xm cos omega t plus V ya. Nah, ini tak tulis di sini aja ya. Ini xt, sorry, xt, ini xm cos omega t plus V ya. Nah ini, as shown in the following diagram. Nah, the vertical axis is xs 6 cm. Nah, sini deh, jadi xs-nya itu 6. Artinya, kalau di sini ada 3 kotak, 1, 2, 3, tiap kotak mewakili 2, 2, 2. Dan kalau kalian lihat, ketika di sini deh, lihat sini, ketika T-nya 0 di sini, ketika T-nya 0 di sini ya, itu besar X-nya itu adalah 2. Jadi ada informasi baru nih. Jadi ketika T-nya 0, itu XT-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, seperti itu. Dan XM-nya berapa, Mas? XM-nya. Ini ya, kita bisa cepat menjawab ini. XM-nya. SM-nya berapa, Kak? XM-nya. SM-nya itu nilai maksimumnya. Nilai maksimum itu segini. Puncaknya dari sini ke sini, ya, atau dari sini ke sini. Which is ini adalah 6 ya. Berarti ini 6. Masukkan ke sini deh. Ini ya, berarti ini ketika T-nya X, ketika T-nya 0, gitu ya, XM-nya 6, cos T-nya 0 berarti kan omega dikalikan 0 ya, tambah V sama dengan berapa? Sama dengan 2 ya. Seperti itu deh. Nah, maka di sini 6, ini ya, cos berapa? Omega kali 0, 0 ya. Cos V sama dengan 2. Ya. Maka cos V di sini sama dengan 2/6 alias sepertiga. Maka di sini ya, cos V-nya sama dengan sepertiga, Dek. Maka kalau mencari V, kalian kalkulator aja. Rumusnya ini, Arcus cos 1/3. Ya, nanti kalau misalkan boleh buka kalkulator, kalian coba ya. Nah, ini ya, coba aku hitungkan ya. Arcus cos sepertiga itu berapa? Cos 1/3. Kalau HP kalian Android bisa harusnya. Jawabannya adalah 70,52 derajat. Oh ya, itu adalah fasenya, Dek. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Silakan dipahami dulu, Dek. Nah, oke ya, aman ya? Aman, Kak. Iya. Nah, ini mungkin kita bahas ini. Nomor 4 ya, osilasi pegas ini ya. A block with a mass 5 kg, M-nya 5, diletakkan pada smooth horizontal surface, pada permukaan lembut, licin. Nah, berarti dia gesekannya nggak ada dong. Nah, ini K-nya 1000. The block is pulled so that it shifts 50 cm. Jadi perpindahannya delta X-nya 50 cm alias 0,5 meter from its equilibrium positions, dari posisi setimbang, and is given at initial velocity 10 meter per second. Hati-hati, initial velocity ya, yaitu V ketika T-nya 0. Itu harus tahu. Itu adalah 10. Toward the equilibrium point, dari keadaan setimbang. Calculate the frequency of motion. Gampang nih. Yang pertama, frekuensi. Itu ya.
Frekuensi, sebentar ya, aku ngecat pakai dulu. Frekuensi itu rumusnya ini ya, 1/2 pi akar K per M ya. Nah ini kalau pegas ya. Nah 1/2 pi, K-nya adalah 1000, M-nya adalah 5. Berarti 1/2 pi akar 200 ya. Nah silakan kalian nanti hitung sendiri ya. Ini hasilnya berapa. Yang kedua, the initial potential energy of the block spring system. Gitu ya. Oke. Ini deh. Jadi ini ada petunjuk dariku ya. Ini petunjuk dariku. Nanti pada keadaan inisial atau keadaan awal itu deh, itu rumusnya gini ya. EP itu sama dengan energi kinetik. Gini ya. Seperti itu. Nah, energi kinetiknya rumusnya gimana? Jadi ini ketika keadaan awal itu nanti simpangannya maksimum. Ini ya. EP-nya itu maksimum deh. Nah, itu ya. Sebentar. Aku kok lupa. Energi potensial awal. Oh, sorry. Ini ya, ada simpangannya. Nggak jadi. EP-nya itu sama dengan itu ya. Ya, setengah KX ini ya, setengah K delta X kuadrat ya. Nah, masukkan aja. Setengah kali K 1000 dikalikan delta X. Delta X-nya 0,5 ya. Nah, kuadrat. Nanti kalian hitung sendiri ya. Nah, yang ketiga, inisial kinetic energi. Berarti energi kinetik awal ya setengah mv kuadrat ya. Ini sama dengan setengah masanya 5 ya. V-nya itu adalah V awalnya ya. Kalau V-nya inisial, kalau EK-nya inisial, berarti V-nya juga inisial. V-nya itu adalah 10 kuadrat ya. Cari sendiri ya nanti ya. Ini 2,5 kali 100. Berapa nih? 250 ya. Joule. Yang terakhir, the amplitude of system of motions. Amplitudonya. Amplitudo. Ini ya. Amplitudo itu bisa dicari dari energi totalnya deh. Energi total itu sama dengan setengah, sorry, kok jadi ini, setengah K dikalikan A kuadrat ya. Nah, hati-hati di energi total itu bisa ditulis menjadi total dari energi potensial plus energi kinetik ya. Jadi kalian itu nanti ininya berapa, ininya masuk ke sini, ininya masuk ke sini. Nanti kalian dapatkan nilai A-nya ya. Nah, gitu. Ini. K-nya berapa, Mas? K-nya itu tadi 1000. Nah, gitu ya. Seperti itu deh. Oke. Bisa ya? Nah, masih ada 8 menit lagi nih. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, deh. Gak apa-apa. Free. Kak, aku Iya, kan nggak bahas apa beda ya pertanyaannya di luar soal ini. Jadi tuh kisi-kisi aku tuh ada yang namanya boleh. periodic motion. Itu tuh periodic motion kalau di bahasa Indonesianya gerak harmoni sama atau beda? Gerak Sama-sama. harmoni Gerak sama. pada, iya. Oke. Gerak harmonik Oke. sederhana atau gerak osilasi. Betul. Nah, Oke, betul Kak. sekali, deh. Nah, ini hati-hati ya. Nanti tolong belajarnya, pool belajarnya diperluas nih. Gerak periodik. Ya, gerak periodik. Aku bantu belajar nih. Nanti itu banyak banget macamnya. Nah, banyak banget nih. Tapi yang vital tuh cuma 2. Yang sering keluar dimanapun univnya. Pegas, which is sudah kita bahas, pegas. Ini ada spring. Yang kedua itu ada bandul. Ini, 2 hal ini.
Itu keduanya itu identik perumusannya nanti. Yang bandul ya, nanti itu ada sama juga, ada frekuensinya. Frekuensi bandul itu seperdua pi, bentar, aku lupa rumusnya, seperdua pi akar G per L. Nah, ini frekuensinya. Nih, periodenya di dibedah lagi aja, L per G, ini ya. Nah, itu. Tak kasih rangkuman dikit ya. Nanti kalau ada energi total, ya, ET setengah KA kuadrat itu sama dengan EP potensial plus EK. Gitu. Rumusnya nggak jauh-jauh dari sana. Gitu. Sama ya. Atau kita coba satu soal lagi deh. Ini kayaknya bisa cepet nih. Ini ya. Nomor 3. A cart with a mass 1000 kg. Masanya 1000. Moving at speed 20 meter per second. V-nya ini. Suddenly crashes into the wall. Nabrak tembok nih. Nah, kalau nabrak tembok berarti berhenti dong. Berarti 0 ya. The car comes to stop in 0,4 detik. Nah, jadi selama dia gerak sampai nabrak itu 0,4 nih. Delta T-nya. Calculate the magnitude of the average force acting on the car during the collisions. Nah, ini mudah ya. Jadi rumusnya gaya itu apa, Dik? Massa dikalikan percepatan ya. Nah, percepatan itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Gitu ya. Nah, masanya berapa, Kak? Masanya 1000. Gitu ya. Perubahan kecepatannya berapa? Dari 20 jadi 0. Nah, berarti kan perubahannya 20 ya, atau minus 20. Nah, aku nggak perlu peduli plus minus sih kalau aku sih. Yang penting besar perubahannya segitu. 20, terus dibagi perubahan waktunya. Sebesar 0,4 detik. Nah, gini ya. Saat ini 20.000 dibagi 0,4. Itu berarti berapa, Dik? 800.000 ya. Newton. Gitu ya. Atau sama dengan 800 kilonewton ya. Ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Waktunya berapa sih? 100 menit, make sense ya. Nomor 1 ini lama, nomor 2 lama, nomor 3 cepat, nomor 4 cepat. Jadi adil sih dosennya ini luar biasa. Gitu ya. Nanti besok terserah ya mau bahas apa. Atau aku carikan soal deh dari buku. Ini nomor 3 luar biasa nih. Gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada 4 menit lagi nih. Kak, biasanya kalau waktu itu kakak kuliah sumber belajarnya dari buku apa atau dari YouTube mana? Kalau aku ya, kalau aku sih aku suka baca buku deh. Jadi ntar aku taruh di belakang nih. Nah, kalau aku sih dulu suka baca buku ya. Aku buku, aku ada buku yang versi pragmatis. Pragmatis ini artinya eh, bahasa Inggrisnya simple, langkah-langkahnya simple, langkah-langkahnya bisa kita ikuti. Namanya itu bukunya Paul Altifler. Aku suka baca buku sih. Nah, judulnya tuh ini apa ya? Physics for Scientists and Engineer. Nah, ini cari aja di Libgen, free downloadnya. Nah, kalau versi yang pedagogis, pedagogis itu apa? Pedagogis itu versi yang dimana bukunya itu benar-benar membimbing kita. Jadi lebih banyak kata-kata dibandingkan rumusnya. Kalau pragmatis, lebih banyak rumus dibandingkan kata-katanya. Kalau pedagogis, sebaliknya. Itu ada buku, ini buku segala umat ya. Hampir semua universitas di Indonesia pakai ini. Halide, nah, ini ITB. Nah, pertanyaannya, Halide itu ada tiga edisi. Edisi yang mana dipakai? Aku lupa, edisinya itu ada 3. Edisi 1, ya edisi 1. Edisi 1 tentang mekanika, edisi 2 tentang listrik, edisi 3 tentang, aku lupa apa itu namanya. Itu baca aja 2 buku ini, sama latihan soalnya. Nah, ini, kalau latihan soal, aku rekomendasikan nomor 1. Kenapa? Karena ini jawabannya tersebar di internet.
Kalau nomor dua aku nggak tahu punya jawabannya tersebar atau enggak. Kalau aku sih gitu. Kalau YouTube aku jarang sih kalau YouTube, lebih suka baca sih kalau aku. Tapi kalian kalau punya YouTube, mau cari YouTube boleh sih, nggak apa-apa. Oke Kak, makasih Kak. Aku juga punya YouTube sendiri sih. Hmm. Kalau aku sih punya YouTube sendiri buat bahas video-video gitu. Kali cari aja di internet ya. Itu isinya video kuliahku. Gak tahu ya fisika dasar ada nggak ya? Ini namanya. Cari sendiri ya di internet. Oke ya? Aku kira udah lah ya. Bentar. Aku lihat. Nah, ini ada 5 orang. Sebentar aku lihat dulu nama-namanya. Aku foto dulu buat absen ya. Oke. Ya udah ya. Nanti report-nya kalian